karyawan Al Zaitun mengaku disekap dan diperlakukan kasar oleh Panji Gumilang. 8 korban melapor, datangi Komnas HAM. Mereka sudah kapok ya. Ketika mereka sudah keluar saja, sebenarnya mereka sudah sangat jerah, sangat kapok dengan perlakuan yang dipaksakan oleh Panji Gumilang terhadap mereka. Dan mereka habis sudah harta-hartanya, habis sudah properti-propertinya, dan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saya kira yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memutus jaringan ini dan kemudian mengambil alih jaringan ini, ya katakanlah oleh Departemen Agama, dan kemudian mereka tidak lagi dibolehkan untuk mengirimkan infak zakat mereka kepada Al Zaitun itu. Jadi yang harus dilakukan pemerintah adalah mengambil alih secepatnya. Mengambil alih secepatnya dan supaya jaringan ini juga tidak hidup lagi. Dan doktrin-doktrinnya itu tidak lagi berkembang. Kerap ditampar dengan buku dan disekap, sebanyak 8 orang karyawan Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat mendatangi kantor Komnas HAM untuk melaporkan kasus pidana dan perdata yang terjadi di Al Zaitun. Ketiganya didampingi seorang anggota Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Untuk pidana, kita mengadukan kasus penyekapan karyawan, sedangkan perdata yang diadukan adalah hak-hak karyawan selama bekerja di sana, kata salah seorang korban penyekapan Sutrisno saat tiba di kantor Komnas HAM. Dikabarkan, Sanusi bersama rekannya yaitu Amin, Kusnadi, Sutrisno, dan Widodo. Ia disekap oleh petugas keamanan pondok pesantren, pimpinan Panji Gumilang itu, di lantai basement di Gedung Masyikoh, Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Kami disekap karena menuntut kenaikan gaji sesuai dengan UMR. Namun, pihak Ponpes memperlakukan kami sewenang-wenang, kata Sanusi ketika ditemui di Komnas HAM. Sanusi menambahkan, selama penyekapan mereka diperlakukan kasar oleh petugas keamanan. Bahkan Panji Gumilang pernah menamparnya dengan buku. Kami dikasih makan seadanya, tapi suka telat, ujarnya. Karena memang itu bagian dari doktrin yang diajarkan, dan kesemuanya itu memang menjadi menjadi keyakinan yang melekat dalam diri mereka. Kenapa? Karena pertama bahwa mereka itu baiat itu dipersaksikan oleh pimpinan negara, tentara negara gitu kan. Gitu. Terus yang keduanya bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan bagian dari pengorbanan. Gitu. Pengorbanan seperti apa maksudnya, Pak? Ya, nomor 3 contohnya ya, dari baiat NI KW9 itu, saya sanggup berkorban, jiwa, harta, nyawa, serta apapun yang ada pada saya berdasarkan sebesar-besarnya takwa dan sesempurna-sempurnanya tawakal Allah bagi A. menegakkan kalimatillah, B. mempertahankan berdirinya negara Islam Indonesia hingga hukum syariat Islam berlaku seluas-luasnya di kalangan umat Islam bangsa Indonesia di Indonesia. Itu begitu berakar di pikiran dari para pengikutnya sehingga mereka tidak takut untuk bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Terus yang keempat lagi, saya sanggup dihukum sepanjang aturan hukum Islam apabila saya melanggar dari pernyataan baiat yang saya menarik. nyatakan. Hukuman seperti apa diberikan oleh Panji Gumilang kepada para pengikutnya? Ya, kalau untuk konteks sekarang ya memang beratnya itu nggak seperti zaman-zaman dulu ya. Kalau bagi orang yang keluar, misalkan tentara yang keluar dari pasukan kan disersi, harus dihukum mati kan gitu kan. Nah, mereka tidak menerapkan itu. Jadi yang mereka terapkan ya mencari aja gitu kan. Kenapa? Karena aset, Pak. Model saya. Saya camat. Saya punya aset gitu kan. Baik masyarakat yang sudah saya bina, juga potensi keuangan gitu kan. Potensi keuangan yang ada di teritorial yang ada pada saya gitu kan. Ya, lalu hukumannya diberikan dalam bentuk apa? Ya kadang-kadang ya
memang sih ada yang misalkan ya masih inilah tahap wajar, misalkan ya dihukum bentak-bentak gitu kan, ataupun ya di kerangkeng 1 minggu di rumah ya, bukan di kerangkeng. Hukuman ada fisik seperti itu, hukuman di kerangkeng seperti itu. Ada kan kita aparat gitu kan, bayangkan sebagai sebuah aparat. Ini aparat di NII tadi ya maksudnya ya, bukan aparat di dalam kehidupan ini ya, tapi wajib bertanggung jawab, iya kan, tentang persoalan. Kalau di kerangkeng tuh serius Pak hukumannya Pak? Iya, di kerangkeng itu maksudnya dimasukin ke kamar, dikunci. Iya, betul, di kerangkeng. Di kerangkeng apa yang dilakukan? Kan diambil kemerdekaan. Selain di kerangkeng itu apa yang dilakukan? Iya, ya macam tidak diberi makan minum? Tampar di ini udah. Fisik juga? Dipukul seperti itu? Karena kan saya sanggup untuk dihukum. Baik, gitu. Pak Imam, hukuman itu diberikan kepada mereka kalau kesalahannya apa? Apakah kalau mau keluar atau ada kesalahan lainnya? Di dalam pun misalkan kekurangan setoran ya kan, nah, itu juga bagian dari tanggung jawab seorang pimpinan yang harus jadi dipikul kan. Iya. Nah, itu juga bagian yang kena tahkim yang ibarat kata itu. Baik. Penyekapan yang dialami Wibowo dan 4 rekan karyawan lainnya disekap dan diinterogasi hanya karena menempelkan selebaran tentang ketidaksetujuannya atas apa yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Ia menuturkan, akibat perlakuan semena-mena pihak pesantren terhadap karyawan itu, dapat terlihat jelas dengan jumlah karyawan yang merosot di pesantren Al Zaitun. Kita tempel selebaran tentang realita di Mahat. Isinya fakta di Al Zaitun, gaji yang kecil. Kerja sampai 12 jam sehari, gajinya cuma Rp250.000, jelas Widodo geram. Menurutnya, korban penyekapan seluruhnya ada 8 orang, namun karena tidak bisa semua ke Jakarta, maka hanya 3 orang korban penyekapan, dan 5 karyawan lainnya yang menuntut kasus perdata. Sanusi menuturkan, dia bersama rekan-rekannya menyebarkan selebaran di Ponpes, untuk menuntut kenaikan dan tuntutan mereka. Tidak lama kemudian, mereka didatangi keamanan dan membawa mereka ke lantai basement. Kami dibawa ke gedung Masyikoh, yang juga berfungsi sebagai rumah dinas Panji Gumilang di lantai atasnya. Kami disekap di lantai basement dari tanggal 13 sampai tanggal 16 Desember, tuturnya. Mereka dibebaskan setelah rekannya, Mulyarso, melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Gantar dan Mapolres Indramayu. Kami bisa bebas setelah teman kami melapor ke Polres, tutupnya. Selama bekerja di Al Zaitun, Sanusi menilai, pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dikenal sebagai sosok yang temperamental. Apa-apa harus dituruti, ucapan Syekh Panji. Dan itu semua dijadikan hukum. Jadi yang lain serba salah, kata Sanusi. Menurut Sanusi, semua karyawan di sana tidak berani melawan perkataan Panji Gumilang, karena mereka takut dipecat dan dihukum oleh petugas keamanan di sana. Kita tidak ada yang berani melawannya. Ada karyawan yang pernah ditampar Panji. Saat itu, ada santri yang ingin lewat untuk salat maghrib, dan berbarengan dengan seorang karyawan yang juga ingin melintas. Karyawan tersebut dipanggil, dan ditampar pakai buku oleh Panji, paparnya.